Ketika kita melihat keadaan dunia yang sekarang ini seperti ini, ada satu hal yang gereja gagal untuk menyatakan kepada dunia. Apa itu? Gereja tidak gagal membuat kebaktian, membuat acara, membuat program, tidak. Gereja tidak gagal menyediakan banyak, tidak gagal. Doktrin-doktrin disediakan luar biasa. Tapi kita harus tahu gereja gagal dalam satu hal yang sekarang ini sedang diacak-acak oleh iblis. Saya mau baca dulu satu ayat ini supaya kita tahu. Matius 24. Oke, Matius pasal yang ke-24. Kita akan lihat ayat ini. Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-12. Nah, di dalam Matius 24 ini kalau saudara baca dari semua titel judul perikopnya, semuanya bicara tentang akhir zaman. Ya, saudara lihat, semuanya bicara tentang akhir zaman. Nah, salah satu poin yang penting ketika Tuhan Yesus menyatakan firman ini, menyatakan hati Bapa di surga tentang akhir zaman itu. Nah, ini yang paling menjadi kunci. Bukan tanda-tanda yang menakutkan, perang semuanya gempa bumi, betul. Tapi gereja kurang melihat hal ini. Ayat 12 Matius 24. Karena makin bertambahnya kedurhakaan. Saya ingin tanya kepada saudara, kalau kita mendengar kata durhaka, itu paling banyak ditujukan kepada siapa? Nah, itu dia, anak. Kita jarang dengar bilang, oh papa durhaka itu, oh mama durhaka itu. Tapi anak. Nah saudara, ini sebuah fakta yang ada di generasi ini. Kalau Tuhan Yesus menyatakan bahwa dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, berarti dunia mengakui bertambahnya anak-anak yang durhaka. Saya tidak baca sampai habis dulu ayat 12. Nanti ya kita kembali. Kita sekarang buka Lukas 1. Injil Lukas pasal yang pertama. Bagaimana bisa muncul anak durhaka? Oke, kita harus tahu dulu. Bagaimana bisa muncul anak durhaka? Penting sekali untuk kita ketahui ini. Lukas 1 ayat 17. Kenapa ada anak durhaka? Roh Kudus, terima kasih Bapa hadir di antara kami semua dan menjamah untuk membuat kami mengerti kenapa kami ada di zaman ini. Dan ini firman Tuhan disampaikan oleh Gabriel kepada imam besar Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis. Dan ia akan berjalan mendahului Yahweh dalam roh dan kuasa Elia. Perhatikan ini, untuk membuat hatinya siapa? Bapak-bapak, supaya bagaimana? Berbalik kepada siapa? Anak-anaknya. Lalu perhatikan kalimat berikut. Dan supaya hati siapa? Orang-orang durhaka. Nah, kalau saudara perhatikan kalimat ini, ternyata betul. Yang disebut orang-orang durhaka adalah anak-anak yang disakiti oleh bapaknya. Saudara lihat ayat ini. Ini cara kita membaca firman Tuhan. Dengarkan, saya akan sambung dengan baik pengkalimatan ini. Dan ia, yaitu pelayanan Yohanes Pembaptis, pelayanan Elia pada akhir zaman, akan berjalan mendahului Yahweh dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Karena kalau hati bapak-bapak tidak berbalik, tidak bertobat, tidak mengasihi anak-anaknya, maka anak-anak itu punya hati sebagai orang durhaka. Itu artinya, saudara, ini luar biasa. Dan hati orang-orang durhaka dibalikkan kepada apa? Pikiran apa? Baca. Pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Yahweh suatu umat yang layak baginya.
Gereja Tuhan, dengarkan kalimat ini, agak pedas, agak tidak enak, tapi kita harus tahu. Saya punya BlackBerry, maaf saya cuma cerita ini. Kalau orang yang punya BlackBerry, maka selalu ada statusnya. Ya, apa yang sedang dipikirkan. Di dalam BlackBerry saya menulis sebuah kata yang saya belajar dari Mother Teresa. Saya kagum kepada Mother Teresa, dia pribadi yang sangat hebat. Nah, Mother Teresa itu berkata begini, love start at home. Saya tanya kepada semua saudara, kasih itu dimulai itu dari rumah. Kebahagiaan juga dimulai dari rumah. Segala sesuatu dalam hidup ini dimulai dari rumah. Oke, saya lanjutkan. Sesibuk-sibuknya seseorang, secapek-capeknya seseorang, sesenang-senangnya orang pergi ikut tour dengan biaya mahal, hotel bintang 5 semuanya. Orang-orang itu tadi termasuk kita dalam semua kesibukan kita tiap hari. Ujung dari suatu perjalanan atau ujung dari hari itu kita itu kemana? Ya, kita ke rumah. Saudara, apa yang terjadi di rumah, itulah yang terjadi di jalanan. Ya, saya ulangi, dengarkan ini. Apa yang terjadi di rumah, itu yang terjadi di jalanan. Kalau sebuah rumah itu hidupnya harmonis, kalau di sebuah keluarga ada sukacita dan kebahagiaan, percayalah semua orang dalam keluarga itu kalau mereka keluar rumah pasti membawa suasana rumah itu tadi. Betul? Pasti membawa suasana rumah itu tadi. Mari kita teliti hal ini, saudara. Malaki 4 ayat 6. Ya, itu sebetulnya awal daripada Lukas 1 ayat 7. Yang belum tahu silakan buka. Malaki 4 ayat 6. Saudara, itulah satu-satunya ayat yang memberitahukan kita bagaimana, bukan kapan ya, tapi bagaimana. Itulah satu-satunya ayat yang kita temukan dalam seluruh Alkitab. Bagaimana dunia ini akan hancur, bukan oleh tsunami, bukan oleh gempa bumi, bukan oleh perang nuklir, bukan oleh penyakit yang makin merajalela, tidak. Firman Tuhan mengatakan dunia ini hancur, pemicunya cuma satu. Dengarkan baik-baik, yang belum tahu pegang firman ini. Dunia ini hancur dan setan tahu ayat ini. Pemicunya cuma satu, ketika ayah jadi kurang ajar. Dunia ini hancur, sudah. Ngeri sekali. Mengapa harus ayah yang dirusak? Maka itu karena setan lebih teliti baca Alkitab daripada kita. Serius saya katakan. Setan itu lebih teliti baca Alkitab daripada orang Kristen, bahkan daripada pendeta sendiri. Maka itu ayat-ayat vital, kalau saya pakai kata ini, itu yang diambil oleh iblis. Dan ayat ini salah satu yang dipakai oleh iblis. Setan tahu untuk menghancurkan dunia, rusak para ayah. Maka nanti dunia akan hancur dengan sendiri. Karena ayah-ayah yang rusak, maka lahirlah anak-anak durhaka itu tadi. Jangan tertuduh dulu anak-anak, nanti engkau akan dapat penghiburan yang luar biasa. Saya lanjutkan. Saudara, salah satu penyebab terbesar, dengar ya, salah satu penyebab terbesar anak-anak tidak respect kepada orang tua. Catat ini baik-baik. Baik kalian anak-anak muda yang belum jadi orang tua, satu hari kau akan menikah dan jadi orang tuanya. Salah satu penyebab terbesar, kalau saya tidak berkata tegas, satu-satunya penyebab kerusakan anak-anak, satu-satunya penyebab mengapa anak-anak nggak pernah respect kepada orang tuanya, karena sikap hormat kepada orang tua
Itu yang menyebabkan anak-anak tidak akan jadi anak durhaka.